Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi terbaru kali ini datang dari Teuku Rasya yang mengungkap perubahan hidupnya setelah menikah. Seperti apa informasinya, langsung saja, ini dia. Besti, nama Teuku Rasya belakangan memang sempat jadi sorotan ya. Bukan cuma soal pernikahannya yang super estetik bareng klienta Islam April lalu, tapi netizen justru gagal fokus sama kehadiran dua mama cantiknya. Yap, apalagi soal drama antara ibu kandung dan ibu tiri dari Teuku Rasya. Media sosial sempat heboh gara-gara Tamara Blazensky diduga mendatangi resepsi sang putra sebagai tamu undangan. Hal ini makin diperkeruh dengan komentar netizen yang menyebut sang ibu tiri merebut posisi Tamara yang seharusnya menjadi pendamping mempelai pria sebagai ibu kandung. Lama makin panjang, Teuku Rasya akhirnya membeberkan alasan kenapa sang ibu Tamara justru datang di pernikahannya sebagai tamu undangan. Ya Besti, hal itu ternyata terjadi karena miskomunikasi yang membuat Tamara memilih datang sebagai tamu di pernikahan putranya. Walaupun sempat ada drama dan kontroversi soal pernikahannya, hubungan Teuku Rasya dan sang ibu Tamara Blazensky saat ini sangat baik. Tak lama setelah pernikahannya, Rasya memboyong sang istri dan kumpul bareng sama Tamara. Setelah resmi menikah, Rasya mengaku kalau hidupnya sekarang benar-benar terasa lebih lengkap. Bahkan, ia merasa jauh lebih nyaman dan punya tujuan hidup yang jelas sejak ada istri di sampingnya. Saking bahagianya, Rasya sampai ngajakin kalian buat cepetan nikah nih Besti. Ya pastinya jadi lebih nyaman. Jadi buat kalian yang belum menikah tapi udah punya pasangan, cepat-cepatlah menikah. Semoga aja kelihatannya lebih cerah kan gitu. Nah, kalau soal urusan keluarga yang sempat viral, Rasya emang tipe yang gak mau banyak komentar negatif di depan publik. Ia lebih memilih nerapin kunci utama dalam rumah tangganya, yaitu komunikasi. Biar gak ada miskomunikasi kayak yang sedang dituduhi netizen ke keluarganya. Rasya dan klienta punya aturan main sendiri nih. Kira-kira apa ya Besti? Kalau miskom mungkin lebih ke ya namanya kita manusia yang berbeda pasti kan punya pandangan yang berbeda juga untuk beberapa hal gitu kan. Miskom itu di saat kita punya perbedaan tapi nggak dikomunikasikan dengan baik. Nah kita sebagai pasangan baru pengen coba netapin bahwa di saat kita punya beda pendapat pasti coba dikomunikasikan terbaik dulu gitu sebelum berasumsi yang negatif terhadap pasangannya. Itu sih mungkin salah satu kuncinya ya. Selain komunikasi yang lancar, ada satu lagi nih yang bikin Rasya makin betah di rumah dan gak mau ambil pusing sama gosip di luar sana. Apalagi kalau bukan masakan sang istri. Ternyata klienta jago banget loh Besti manjain lidah Rasya dengan berbagai menu lezat. Menunya mewah-mewah banget loh. Dimasakin sih, aku nggak bisa masak soalnya. Tapi nonton istri masak tuh salah satu paling seru karena makanannya enak juga, enak-enak banget. Banyak banget. Karena bisa bikin pastanya jago, terus steaknya jago, banyak sih. Dry sukiyaki enak. Bahagia, kenyang, dan punya istri yang suportif, rasa-rasanya hidup Rasya udah lengkap banget ya Besti. Sekarang tinggal nunggu kabar bahagia soal kehadiran personil baru nih di keluarga kecil mereka. Rasya pun punya doa khusus soal keturunannya nanti. Harapannya pasti bisa happy terus, bisa konstruktif dalam apapun yang kita rencanakan bersama, bisa berjalan dengan baik, diridoin. Insya Allah kalau misalnya memang diberikan buah hati pastinya ya kita bisa besarin dengan baik. Ya kalau goals utamanya pasti kita pengen bisa menjadi keluarga yang bahagia, yang bisa punya keturunan yang baik, soleh-soleha gitu, dan ya itu sih yang menjadi goalsnya. Tapi apapun itu ya kita serahin ke Allah sih dari sisi timingnya, rencananya gimana. Karena mau segimana pun kita berencana, tapi kalau yang di atas bilang belum atau nanti dulu atau sekarang, kita nggak pernah tahu kayak gimana.
Amin, kita doakan yang terbaik ya Besti buat Teguh Rasya dan Cleanta. Semoga rumah tangga mereka selalu harmonis dan tentunya dijauhkan dari berbagai drama keluarga. Besti, informasi selanjutnya ada kabar dari Richelle Skornicki, adik dari Sandrina yang dikabarkan kabur dari rumah. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar mengejutkan datang dari keluarga pesinetron muda Richelle Skornicki. Besti tahu nggak sih kalau adik dari Sandrina Michelle ini dikabarkan menghilang alias kabur dari rumah selama hampir 1 bulan. Kabar ini bukan sekedar gosip belaka, karena sang ibu Purwanti Skornicki sendiri yang mencurahkan isi hatinya di media sosial dan menyebutkan kalau putri bungsunya itu sudah lama tidak pulang ke pelukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan mengenai anak saya Richelle yang sudah 1 bulan meninggalkan rumah dan memilih untuk tinggal di luar sana. Kejadian ini seolah menjadi dejavu yang pahit bagi sang ibu nih Besti. Masih segar di ingatan kita bagaimana tahun lalu sang kakak Sandrina Michelle juga sempat terlibat perseteruan panas dengan sang ibu. Kala itu Sandrina dikabarkan kabur dari rumah karena merasa terkekang dan isunya hubungan asmaranya tidak mendapatkan restu. Melihat pola yang sama terulang pada Richelle, publik pun mulai bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di balik pintu rumah keluarga mereka? Kecil gitu emang bisa ke lokasi sendiri tanpa orang tua? Bisa nggak? Kucuk-kucuk ke lokasi, casting sana, casting sini gitu emang bisa ya? Anak kecil begitu usia 4 tahun casting sana, casting sini tanpa orang tua memang bisa? Nggak mungkin kan kalau tanpa pendamping orang tua kan nggak mungkin. Harus didampingin orang tua ya kan? Ya bersyukurlah kalian tuh punya orang tua ya kan, sehat, bersyukur ya kan. Hidup ini sekali, harta nggak dibawa mati, mau punya uang miliaran pun nggak akan dibawa mati. Jadi buat yang ngomong ngaco-ngaco soal tinggal bareng itu semua salah. Nggak ada hubungannya sama sekali sama itu, karena ya salahnya di aku, bukan di junior. Ya kan? Iya. Nggak ada tinggal bareng. Emang salahnya aku nggak pernah ngabarin. Bukan kayak gitu. Bukan karena cowok, aku nggak tinggal bareng sama sekali. Itu satu hal yang nggak pernah aku lakuin. Tidak ada. Alhamdulillah. Nggak pernah aku tinggal sama asisten aku, dan itu sama sekali nggak pernah aku lakuin. Jadi aku di sini pengen ngomong ke mami untuk minta maaf karena nggak pernah ngasih kabar. Itu masalahnya. Bukan karena cowok. Menanggapi drama yang kembali pecah ini, netizen pun mulai terbagi 2 kubu. Alih-alih menyalahkan sang anak, banyak netizen yang justru menduga kalau sumber masalah utamanya ada pada sang ibu. Muncul spekulasi kalau gaya asuh atau sikap sang ibu yang dinilai terlalu protektif dan sering mengumbar masalah pribadi anak ke media sosial, justru membuat Richelle dan Sandrina merasa nggak nyaman dan tertekan. Netizen merasa prihatin karena anak seusia mereka seharusnya mendapatkan lingkungan rumah yang tenang untuk berkembang, bukan justru merasa ingin menjauh. Namun ada yang cukup membingungkan dalam kasus Richelle ini nih Besti. Kalau dulu Sandrina disebut kabur karena cowok yang tidak direstui, beda cerita dengan Richelle. Hubungan Richelle dengan aktor tampan Aliando Syarif justru terlihat sangat didukung oleh sang ibu. Bahkan dalam berbagai kesempatan, sang ibu seringkali terlihat menemani Richelle dan Aliando saat mereka sedang jalan bareng. Kalau urusan asmara sudah dikawal ketat dan direstui begini, kira-kira alasan apa lagi ya yang bikin Richelle pilih angkat kaki dari rumah? Kita semua tentu berharap kejadian ini segera menemukan titik terang nih Besti. Mengingat sebelumnya, Sandrina sudah memberikan klarifikasi dan akhirnya memilih untuk berbaikan dengan sang ibu. Banyak netizen yang berharap Richelle juga akan segera pulang. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih banyak sekali informasi yang gak kalah seru, so tetap di Celebrity Fresh.